Halo, welcome back to my YouTube channel Ignatianels. Di channel ini, aku akan berbagi tips dan teknik untuk membuat desainer art. Untuk kalian yang pemula atau baru memulai di bisnis ini, semoga desain yang aku buat ini bisa membantu inspirasi kalian semua ya. So, happy watching guys! Hai guys, welcome back di Ignatianels. Oke guys, kali ini aku mau share apa aja sih yang biasa aku pakai kalau misalkan aku mau manicure. Tapi ini yang tahap untuk pemula ya. Jadi di sini aku pakai dari beberapa brand. Yang pertama di sini aku pakai dari Blue Sky untuk nail pusher, nail buffer, nail file. Lalu di sini juga ada untuk ngebersihin pinggiran celah-celah yang ada kotoran kuku. Di sini ada ngihnya juga aku pakai untuk nipper kutikul dan ada beberapa vitamin dan harus ada brush, oke, untuk ngebersihin debu after kita mani. Itu penting banget ya. Terus di sini juga aku mau kasih tips nih buat teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah ada berbentuk studio atau misalkan kalian sudah mulai terima klien, kalian harus punya nail collector atau nail dust collector yang kayak aku pakai yang warna pink ini. Nah, di sini secara detailnya aku juga mau share apa sih perbedaannya. Nah, ini tuh yang 80/80 nail buffer ini lebih kasar. Kalau yang 100/180 itu dia lebih halus. Jadi permukaannya ada dua. Nah, kayak gini ya. Jadi semakin kecil angkanya tuh semakin dia kasar guys gitu. Jadi kalau misalkan yang makin besar dia lebih halus gitu. Kalau ini yang tipis itu untuk membentuk kuku ya. Terus selain itu di sini juga kamu harus punya yang namanya pakai itu loh pelunak untuk kutikul ya, supaya lebih mudah untuk pas kamu ngedorong-dorongnya. Terus nanti habis itu baru kita gunting pakai ini dia. Pakai nipper kutikul. Aku pakai dari Ngihya yang D07. Jadi perbedaannya ada D07, D06 sama D05 ya kalau nggak salah. Jadi lebih ke mata pisaunya aja sih, lebih panjang pendeknya. Terus itu juga aku ada pencukil untuk bersihin kotoran pinggir kuku gitu. Oke, jadi ini dia nail model aku. Sih ada. Jadi kalian bisa lihat ini tangan perempuan apa tangan laki-laki. Coba kalian bisa komen menurut kalian. Oke, ini sebelum di manicure, jadi aku mau kasih tahu kalian juga ya. Jadi ini kayak gini ya, kukunya masih panjang-panjang, terus kutikulnya juga masih ada. Tapi memang ini tipenya bukan yang kutikulanya yang tebal gitu kan. Nah, di sini aku sebelum kita mulai tetap ya dibersihin dulu tangannya. Di sini aku pakai pembersih kuku, atau kalau misalkan gak ada, kalian juga nggak apa-apa bisa pakai alkohol atau aseton. Oke, jadi biar lebih higienis gitu ya guys. Nah, ini kayak gini. Kita tahap yang pertama, di sini aku mau bentuk dulu kukunya pakai Blue Sky, yaitu pakai yang 180/180. Jadi pakai yang kasar dulu. 100/180, maaf sorry. Ngelibet ini ngomong besti, udah mulai tipe, udah cakep-cakep tuh tadi ya. Lanjut. Nah, di sini bentuk dulu. Bentuknya juga jangan terlalu barbar. Jadi disesuaikan dengan bentuk kukunya. Oke, kalau yang ini kan bentuknya agak oval panjang dan lebar. Jadi di sini aku mau, karena dia nggak suka panjang, jadi otomatis aku akan pangkas ini semua. Nah, ini tuh enak banget untuk novel dari si Blue Sky ini. Gini loh, kadang tuh ada beberapa novel yang kalau dipakai beberapa kali tuh udah habis dan cepet hilang gitu kan. Jadi kalau yang dari si Blue Sky ini enak banget. Makanya kalau untuk pakai klien aku pasti pakai yang ini. Tapi kalau misalkan untuk tutor aku biasanya pakai yang OP. Tapi yang OP tuh gampang banget habis. Belum pakai udah tumpul gitu loh mata untuk si pengasahnya ini gitu. Nah, ini bentuk sesuai dengan selera ya. Maksudnya kalian harus punya feeling ya, jadi pinggir kanan kirinya gitu. Jadi jangan sampai over, nanti yang ada si klien kukunya lecet gitu ya. Jadi tetap ngedorong-dorongnya tuh harus pakai perasaan. Oke, ini sudah beres dibentuk. Nah, kayak gini hasilnya. Ini semoga membantu ya teman-teman ya. Ini versi aku lah ya, untuk para pemula mungkin semoga bisa membantu gitu. Nah, di sini kita harus pakai pelunak kutikul supaya lebih lembab. Nah, di sini aku pakai pusernya dari yang stainlessnya, bahannya dari stainless ya, itu dari Blue Sky. Jadi di sini kita olesin dulu. Kalau misalkan ada yang nanya, itu untuk pelunak kutikulnya aku pakai apa? Aku pakai Blue Cross mereknya. Cuman ini karena udah lama banget, jadi kan aku belinya yang literan gitu. Jadi aku botolnya yang ini tuh masih ada. Itu sampai brandnya tuh sampai hilang stikernya. Aku pakai dari Blue Cross. Nah, ini kayak gini, pakai ke pinggir-pinggirannya, terus nanti tinggal dioles-oles aja. Oke, jadi pakai ke seluruhnya sampai ke pinggir-pinggirnya. Terutama di bagian kutikulanya harus banyak ya pakainya ya. Jadi supaya nanti pas didorong dia lebih lembab dan gak sakit. Karena kalau nggak dipakein ini tuh nanti kering say. Oke, say nggak tuh? Kayak lanjut. Bentar kita bersihin dulu. Nah, jadi tinggal didorong-dorong aja ya. Dorongnya pakai perasaan ya teman-teman ya. Nah, ini kayak gini didorong-dorong aja. Karena aku yakin kalau misalkan kamu yang sudah biasa ngerjain ini, pasti kamu punya feeling seberapa dorongnya, seberapa kencangnya. Tapi untuk
kalian yang pemula, aku sarankan sambil lihat nonton kayak gini sama aku tutornya, kamu cobain di tangan kamu sendiri. Jadi kamu tuh bisa tahu nih kira-kira segini sakit nggak ya? Oh segini kekencengan, di sini terlalu pushnya tuh terlalu dorong gitu kan. Karena fungsi si pusar kutikul ini selain untuk ngebersihin sel kulit mati di kuku dan ngedorong si kutikul itu untuk ngebentuk supaya pinggiran kukunya tuh lebih rapi. Nah di bagian pojok pisau yang runcing ini bukan runcing datar ya. Nah ini dia fungsinya untuk ngebersihin yang bagian kiri-kiri yang gak dijangkau sama bagian si nail pusher yang bentuknya melengkung gitu. Nah ini kayak gini. Tada, ini dia sudah lunak, gampang banget kan. Nah kalau pakai, itulah perbedaannya kalau misalkan kita ngebersihin kutikula pakai oil pelunak atau oil untuk bukan oil sih dia ya, istilahnya cairan khusus untuk ngebersihin kutikula gitu. Jadi dia tuh lebih lembab, jadi pasti dorong-dorong tuh lebih gampang dan nggak sakit gitu loh, karena dia udah lebih lembab gitu. Jadi kalau misalkan dirasa kamu ini kurang nih, karena gini, ada yang pakainya berbentuk jelly gitu dan ada juga yang air. Kalau yang Blue Cross itu dia kayak cair banget gitu ya. Nah jadi kalau misalkan dirasa kurang, kamu boleh tambah lagi gitu. Jadi ngedorongnya gimana, pakai perasaan. Makanya sebelum kamu praktek ke klien Besti, jadi aku sarankan coba dulu ke tangan kalian. Aku juga sama dulu kayak gitu, sebelum aku coba ke klien, aku percobaan pertama sampai saat ini pun sama, mau pakai produk apapun, coba gel polish gitu kan, itu aku selalu coba ke tangan aku sendiri, terutama kayak base coat top coat itu aku cobain ke tangan aku sendiri. Jadi kita tuh tahu, oh ini kayak gini gitu. Oke guys, nah oke, ini udah beres dibersihin kutikulnya. Kita lanjut untuk ngegunting pakai nipper kutikul. Nah sini aku mau kasih tahu dulu ya. Jadi kalau ngegunting tuh gimana? Nah kalian bisa lihat kan. Nah ini kan ada batasnya tuh yang kayak ada garis tipis. Nah itu adalah batas untuk kita ngegunting. Aduh ngeblur ya, maaf ya. Itu batas kita untuk ngegunting si kulit kutikulanya. Jadi kamu juga harus tahu nih perbatasannya semana. Jangan sampai nanti asap bablas akhirnya berdarah. Oke, jadi intinya harus sering latihan supaya kalian tahu mana sih batas untuk kita boleh ngegunting si kutikulanya gitu. Jadi dulu juga aku sama kayak, ini gimana ya caranya ngegunting si kutikula, terus kayak ini serem banget gak sih gitu tuh. Wah itu aku tahu lah yang apa kalian rasakan, yang para pemula kalau misalkan kita mau manicure gitu kan. Dulu sempat gak pede kayak, aduh aku gak berani loh ngegunting kayak gini, dan akhirnya aku memberanikan diri. Ya itu dia, model pertama adalah tangan dan diri kita sendiri. Jadi kita tahu nih kedalaman untuk ngegunting dan batasnya kita udah tahu gitu. Jadi yes, kalau pas kamu ngerjain di klien ya kamu harus lebih hati-hati. Dan pastikan, nomor satu paling utama adalah, dan pastikan bahwa nipper kutikula kamu itu tajam pol. Oke, nah kayak gini hasilnya. Kalau misalkan nggak tajam, itu bahaya banget. Justru itu yang bisa bikin kutikul atau tangan klien tuh lecet. Karena gini, kalau dia misalkan mata pisaunya tajam, sekali potong itu udah langsung beres dan gak akan kesangkut. Sedangkan kalau misalkan pakai nipper yang abal-abal, itu tuh gak mudah kepotong dan itu gampang banget jadi lecet gitu. Karena udah dicekris kok gak kepotong-potong gitu kan, akhirnya kayak gampang kesangkut dan berdarah gitu. Jadi buat yang tajam-tajam pakai enak, tapi kamu juga harus tahu batasan seberapa kamu bisa ngegunting si kulit keringnya itu gitu, atau si kutikulanya. Jadi tetap ya, semua itu harus pakai feeling, harus pakai perasaan gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah putus asa, coba latihan terus, oke, pasti bisa kok. Jadi kalau misalkan sampai kalau masih bingung aja, ini gimana, kalau yang aku bisa share sepengalaman aku ya, kalau kita melihat kayaknya gampang banget ya gitu kan, ini ngerjain ini gitu, tapi pas ngerjain sendiri kok susah. Ya itu dia intinya, kamu bisa kalau kita terus berlatih dan biasa gitu kan. Jadi menurut aku sih intinya adalah harus rajin latihan, karena pasti kalau nggak kayak gitu kamu mau les sekalipun, tapi kalau after itu kamu nggak langsung melakukan itu jadi kegiatan kamu hari-hari, aku rasa kamu nggak akan terbiasa gitu, dan hasilnya ya udah stuck gitu aja gitu. Jadi kerjaan kayak gini tuh yang namanya kita di bidang jasa ya, kita memang harus lebih banyak sering berlatih, karena kan yang dilihat itu kayak rasa nyaman, terus kayak seberapa luas tangan kita untuk mengerjain ini gitu loh, itu ngaruh banget. Karena kalau kita nggak pernah ngerjain kayak gini setiap hari, atau misalkan bukan kerjaan kayak gini, pasti kelihatan banget kakunya tangannya gitu. Jadi oke, ini udah beres. Sekarang aku mau buffer permukaan kukunya
pakai yang halus dulu. Jadi gini, kalau misalkan untuk manicure biasa aja pakai yang halus aja. Ini menurut aku ya teman-teman ya. Kecuali kita mau pakein nail art atau misalkan mau pakai gel polish gitu. Baru kamu pakai yang kasar, karena untuk basic untuk pakai gel polish itu permukaan kukunya harus dikasarin dulu. Kenapa? Berbeda dengan kuku nail polish biasa, karena supaya lebih mengikat antara si base coat dengan kuku kita gitu. Jadi harus dikasarin dulu. Kebalikan dari nail polish biasa ya. Kalau nail polish biasa memang dihalusin dulu gitu. Jadi gitu perbedaannya mungkin buat teman-teman yang belum tahu gitu. Ini semua yang aku share ini sepengalaman yang aku tahu ya teman-teman ya. Jadi maksudnya mungkin setiap nalis itu memiliki style dan caranya yang beda-beda gitu. Jadi mungkin kamu tanya ke aku kayak gini, kamu nonton channel aku kayak gini, mungkin channel orang lain beda lagi. Jadi balik lagi ke setiap nalis itu punya style dan gayanya masing-masing. Tapi mungkin inti poinnya itu adalah sama. Poin dari step-stepnya gitu buat teman-teman ya. Terus jangan lupa kalau misalkan mikir kayak gini juga kamu harus pakai feeling ya, jangan digosok terus sekencang tenaga, sekencang-kencangnya finally sampai kayak si klien tuh ngerasa kayak aduh kok panas. Ya iyalah, namanya digesek kayak gini kan pasti akan berasa namanya timbulnya panas gitu kan. Itu adalah hal yang secara pelajaran apa ya, ilmiah tuh pasti ada gitu kan. Jadi geseknya tuh menimbulkan panas gitu. Jadi maksudnya kamu ngegesek pun harus pakai feeling, jangan kayak 1 menit gue gosok terus gitu. Yang ada nanti dia kayak ngerasa kebakar si permukaan kukunya karena kepanasan. Karena dulu aku pernah mengalami, sebelum aku ngerjain itu aku tuh hobi banget yang namanya bolak-balik nail studio atau untuk manicure atau pedicure lah, sekedar itu gitu. Dan aku hobi banget namanya treatment kuku gitu kan. Jadi finally aku pas aku ngejalanin di sini di usaha nail art ini aku nggak terlalu merasa kesulitan banget walaupun aku tidak les. Oke, kalau les yes aku mau les. Dan sekarang tuh memang masih nabung doain ya. Dan jujur sekarang aku bingung aku mau les sama siapa, kayak semakin kesini tuh kayak makin aku mau lesnya sama siapa ya gitu. Ada yang sama gak sih kayak aku di saat kamu udah ngejalanin usaha ini kamu bingung mau lesnya sama siapa nih gitu kan. Oke, gini lanjut dulu. Jadi tadi udah beres. Di sini aku mau pakein vitamin dulu di bagian pinggiran kutikulanya tadi, karena kan tadi kita udah kita dorong-dorong, terus udah digunting juga. Maksudnya biar dia lebih lembab dan gak kering gitu. Nah ini dia kayak gini, pakai secukupnya aja. Ini tuh oil untuk kutikula ya teman-teman ya. Jadi ini penting banget. Wait, kita tarik dulu tangannya karena terlalu mundur nanti keluar dari frame kamera. Nah ini kayak gini. Terus step selanjutnya kalau aku kayak versi aku tuh nggak aku diemin. Kalau aku tuh wajib banget kalau aku ya. Nah aku selalu pijit-pijit kayak gini supaya kenapa? Supaya nanti si oil kutikulnya ini lebih menyerap. Jadi dia tuh biar bisa lebih rileks juga kulitnya, karena kan tadi ibaratnya dia udah kayak kita dorong-dorong, kita gunting-gunting. Jadi supaya kulitnya itu si kutikulanya relax gitu. Jadi dipijit-pijit biar dia lebih menyerap juga, jadi nggak kering. Nah kayak gini sampai ujung. Oke, jadi buat teman-teman semoga suka ya dengan hasil yang aku share ini versi aku ya teman-teman ya. Oke, jadi versi aku kalau misalkan manicure pemanicure untuk pemula gitu. Tapi kalau misalkan ada yang nanya nih, kok nggak pakai nail drill? Yes, aku nggak share dulu nail drill aku nanti ya teman-teman. Kalau misalkan sudah ada waktunya aku akan share yang menggunakan nail drill. Finishing ini dia perbedaannya. Yang ini belum di manicure ya. Kalian bisa lihat ya, di kukunya juga aku gunting, dan sebelah sini ini udah di manicure. Kutikulnya juga udah bersih, udah aku guntingin. Ini perbedaannya. Memang ini jenisnya yang nggak terlalu kelihatan banget kutikulnya, tapi kalau misalkan setelah di mani itu pasti ada perbedaannya, nggak mungkin nggak gitu kan. Nah dan biasanya kalau setelah di manicure tuh kuku terasanya enteng, besti kayak aduh enteng banget gitu kalau habis di manicure tuh enak banget. Nah ini dia yang sebelah kiri tangannya udah di manicure, sebelah kanan tuh belum. Kenapa aku guntingnya nggak sampai botak banget? Nah kayak gini masih ada pinggirannya, karena gini, ini dia setiap kuku orang tuh tumbuhnya beda-beda gitu kan, nggak mungkin kita paksa nanti ada berdarah gitu. Jadi kalau aku sih lebih kayak ke nyaman klien kayak gitu ya. Jadi aku nggak mau memaksakan biar cakep dibentuk, dipaksa lah tuh sedorong-dorongnya sampai sakit. Nah aku nggak mau kayak gitu. Nah jadi kayak gini perbedaannya yang belum di mani sama yang udah. Pasti otomatis yang sudah di mani lebih botak. Lebih botak nggak tuh? Oke, ini review terakhir ya. Jadi sini aku ada ini nail file, nail buffernya juga, ada yang kasar ada yang halus, ada 2 aku punya. Terus ini nail file kamu harus punya ya. Terus ini ada pencukil kuku untuk ngebersihin kotoran-kotoran. Terus ini ada nail pusher juga. Usahakan pakai yang stainless ya teman-teman ya, biar lebih aman. Nah terus di sini juga ada vitamin dan kutikul juga, ada nipper kutikul juga, ada brush juga. Jadi ini beberapa yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang lagi pengen belajar manicure untuk para pemula. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa follow Instagram aku ya @ignatianails. Oke guys, terus
buat teman-teman juga. Nah, ini di sini bisa beli di mana? Kamu bisa langsung stalker di Instagram aku ya, karena di sana aku ada share juga toko-tokonya yang biasa aku beli, dan aku juga ada beberapa review yang dari Blue Sky yang sebelum videonya aku ada pernah posting juga. Kalian bisa langsung cek di video aku yang sebelumnya. Oke, jadi ini ya, yang ini tuh yang belum di mani, yang kanan sebelah kiri tuh yang udah di manicure nih, kayak gini kayak perbandingannya. Jadi kalau misalkan belum di manicure pasti kelihatan tuh, kalau di mani pasti kelihatan lebih botak gitu loh. Botak nggak tuh? Oke, jadi teman-teman ya, kalau misalkan kalian mau pakai nail art wajib banget harus di mani ya. Jadi tujuannya adalah supaya satu, yes, lebih rapi, yang kedua itu adalah salah satu juga pondasi supaya nail art kalian tuh lebih awet gitu ya. Jadi itu penting banget manicure. Jadi buat teman-teman jangan putus asa, tetap berlatih. Thank you for watching, semoga bisa bermanfaat yang aku share. Sampai ketemu di next video, bye bye. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Ignatia Nails. Sampai ketemu di next video. Bye bye.